Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan breaking news mengenai jebolnya Tanggul Situ Gintung bersama saya Gadiza Fauzi. Pemirsa, Tanggul Situ Gintung Cirende Ciputat jebol dini hari tadi. 23 orang warga tewas akibat terbawa arus, 20 diantaranya telah teridentifikasi. Sebagian besar daerah kampung Poncol Cirende Ciputat terendam hingga 2 meter. Jebolnya tanggul sangat mengejutkan warga yang masih tertidur. Rumah warga yang terendam banjir berada di sekitar RT 01 RW 08. Arus air yang berasal dari Situ Gintung sangat deras mengenangi ratusan pemukiman warga. Bahkan banyak warga yang naik ke atap rumah untuk menghindari genangan air. Namun sebagian warga hanyut terbawa arus yang cukup deras. 23 orang tewas akibat insiden ini. Banjir juga menyebabkan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta terendam. Pemirsa, dari 23 korban tewas akibat tanggul jebol di Cirende, 20 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Dan berikut nama-nama korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Cirende, Jakarta Selatan, kita akan segera bergabung dengan Nurdian Santoso. Nurdian, bagaimana proses evakuasi di sana dan seperti apa juga situasi terakhir? Ya, Gadiza, proses evakuasi terhadap korban tewas maupun korban selamat di daerah Cirende, Jakarta Selatan ini masih terus dilakukan oleh tim SAR dan pihak kepolisian serta warga untuk menyelamatkan warga-warga yang mungkin masih terjebak di daerah di sekitaran tanggul jebol yang di Situ Ginting. Dan saat ini juga akibat jebolnya tanggul Situ Gintung ini mengakibatkan merusaknya sebagian besar rumah penduduk yang terutama berada di wilayah Situ Gintung. Dan selain itu fasilitas umum diantara sekolah, tempat ibadah dan jalanan juga bahkan ada yang roboh rumah penduduk akibat derasnya arus dari jebolnya tanggul Situ Gintung ini. Dan selain itu kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2 juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Dan sementara itu Gaziza, di STIE Ahmad Dahlan Jakarta sendiri saat ini sudah berada atau sudah terdapat sekitar 6 jenazah korban tewas yang telah berhasil diidentifikasi oleh keluarga masing-masing korban. Di antaranya yaitu Fajar Subhi berusia 17 tahun, Adinda Wursifah 6 tahun, Sugino 26 tahun, dan Fahrul Roji 25 tahun, serta Sundari 50 tahun, dan Satima 50 tahun. Dan saat ini juga masih terus dilakukan proses identifikasi baik oleh keluarga ataupun kerabat yang berusaha mengenali dari jenazah-jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh petugas ataupun oleh warga yang juga turut membantu dalam proses evakuasi ataupun pencarian korban yang tewas akibat jebolnya tanggul Situ Gintung ini. Gadiza. Mencari anggota keluarganya. Ya, Gadiza, saat ini juga masih banyak sejumlah keluarga ataupun korban yang selamat yang berusaha untuk mencari anggota keluarga yang kemungkinan hilang ataupun tewas, ataupun yang masih terus dilakukan evakuasi yang berusaha untuk terus dicari di titik-titik terutama di daerah di sekitar jebolnya tanggul Situ Gintung, karena di sekitar wilayah ini merupakan wilayah pemukiman padat penduduk. Gadiza. Dan bantuan sudah datang dari mana saja, Nurdian? Iya, berbagai bantuan sudah datang, yaitu diantaranya dari Dinas Kesehatan atau kokoh. Juga banyak yang roboh selain bangunan yang berada di pemukiman padat. Iya, Gadiza, akibat jebolnya tanggul ini, derasnya arus air juga mengakibatkan rubuhnya beberapa bangunan ataupun dan ratusan rumah warga yang terutama berada di sekitar tanggul Situ Gintung. Dan selain itu fasilitas-fasilitas lainnya juga berhasil rusak akibat lumpur ataupun arus air dari jebolnya tanggul Situ Gintung ini.
dan diantaranya itu fasilitas-fasilitas seperti sekolah dan tempat-tempat peribadatan. Baik, ketinggian air di sana nampaknya juga sudah mulai surut ya? Iya, Gadiza, ketinggian air saat ini sudah mulai surut dan masih terus dilakukan proses evakuasi. Sementara ada beberapa titik juga yang masih tergenang air, namun tidak terlalu tinggi, sekitar 50 cm saja. Dan para petugas evakuasi juga masih terus berusaha untuk mencari korban. Namun kendala yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mencari korban yang tertimbun rumah ataupun bangunan yang berada di sekitaran pemukiman di jebolnya tanggul Situ Gintung ini, Gadiza. Baik, kendala yang ada adalah untuk mencari orang yang tertimbun dalam bangunan, tetapi bagaimana proses evakuasi terhadap warga yang masih ingin bertahan di atas rumah mereka? Ya, Gadiza, sejauh ini proses evakuasi warga yang masih bertahan di rumah masih terus dilakukan dan ketinggian air juga sudah mulai surut. Jadi warga-warga yang masih berada di atas atap juga sudah mulai turun untuk mengetahui ataupun untuk menyelamatkan kerabat mereka yang lain, serta kemudian untuk menyelamatkan di tempat-tempat yang lokasi lebih aman dan untuk juga mendapatkan pengobatan apabila mereka mengalami luka-luka. Gadiza. Baik, selain bantuan untuk evakuasi, apakah sudah ada bantuan lain yang datang? Seperti katakanlah makanan ataupun peralatan? Ya, Gadiza, sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti bantuan makanan ataupun peralatan yang sudah datang. Namun yang paling diutamakan adalah bantuan untuk mencari warga-warga yang selamat, terutama untuk warga-warga yang luka yang segera harus diobati, kemudian pencarian proses evakuasi jenazah yang kemungkinan masih berada di sekitar lokasi terjadinya bencana.